Seperti dilansir pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, AC Milan dikabarkan sepakat meminjamkan bek timnas Swiss Zakaria Tekami ke klub Ligue 1 Prancis Olympique Lyon selama 1 musim. Kesepakatan tersebut tidak disertai opsi pembelian permanen. Pakar transfer Prancis dari RMC Sport Fabrice Hawkins pun turut melaporkan jika Olympique Lyon akan menanggung seluruh gaji Tekami selama masa peminjaman. Pemain berusia muda tersebut dijadwalkan kembali ke AC Milan pada musim panas 2027. Kepindahan ini terjadi setelah Tekami kesulitan menunjukkan kontribusi maksimal pada musim pertamanya bersama AC Milan. Situasi tersebut membuatnya berpeluang tidak masuk dalam rencana utama pelatih Ruben Amorim untuk musim baru. AC Milan sendiri mendatangkan Zakaria Tekami dari Young Boys sekitar setahun lalu dengan biaya 10 juta euro plus bonus. Namun bek timnas Swiss itu dinilai belum mampu memberikan dampak besar di San Siro. Sepanjang musim pertamanya, Zakaria Tekami mencatat 29 penampilan kompetitif, 2 gol dan 2 assist. 2 golnya masing-masing dicetak saat menghadapi Pisa dan Genoa. Peminjaman ke Olympique Lyon kini menjadi kesempatan bagi Zakaria Tekami untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman lebih banyak di Ligue 1. Setelah masa pinjaman berakhir, ia akan kembali ke Milan dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2030. Dengan demikian, Olympique Lyon menjadi tempat bagi Tekami untuk mengembangkan diri sebelum kembali bersaing memperebutkan posisi di skuad AC Milan. AC Milan menelan kekalahan 0-3 dari Chelsea dalam laga pramusim di Indonesia. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Milan di pramusim dan menunjukkan sejumlah masalah yang masih harus dibenahi. Menurut Sempre Milan, dalam pertandingan tersebut AC Milan tampil mengecewakan karena tidak mampu membuat satupun tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Chelsea menciptakan 7 peluang emas sepanjang pertandingan. Sempre Milan juga menyoroti ketergantungan AC Milan terhadap Luka Modric. Gelandang asal Kroasia itu tampil sebagai starter bersama pemain muda Christian Komoto dan kembali menjadi salah satu pemain yang dianggap penting dalam permainan Milan. Selain itu, Milan dinilai hanya mampu tampil kompetitif selama sekitar 30 menit. Setelah Chelsea unggul 3-0, Rossoneri tampak kesulitan untuk bangkit dan permainan mereka semakin menurun meski Amorim melakukan rotasi besar dengan mengganti 8 pemain sekaligus pada babak kedua. Di tengah hasil buruk tersebut, Sempre Milan tetap memberikan apresiasi kepada supporter Milan di Indonesia. Ribuan fans memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dan menampilkan tifo besar sebelum pertandingan, menciptakan atmosfer meriah sepanjang laga. Legenda AC Milan Filippo Inzaghi yakin Gonzalo Ramos bisa menjadi jawaban untuk masalah lini depan Rossoneri. Menurutnya, striker asal Portugal itu punya kualitas untuk membawa AC Milan kembali bersaing di papan atas. Dilansir media Gazzetta dello Sport, Inzaghi mengaku kecewa karena Milan gagal lolos ke Liga Champions dalam 2 musim terakhir. Ia bahkan sempat percaya Rossoneri mampu bersaing memperebutkan gelar Serie A musim lalu. Kini Inzaghi berharap kehadiran pelatih baru dan sejumlah pemain baru bisa mengubah keadaan. Ia menegaskan bahwa Milan adalah klub besar yang harus kembali bersaing hingga akhir musim. Filippo Inzaghi juga memberi pujian kepada Gonzalo Ramos. Ia menilai Ramos memiliki pergerakan yang cerdas dan naluri mencetak gol yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi striker utama Milan. Ramos akan mengenakan nomor punggung 9, nomor yang selama ini dianggap membawa nasib buruk bagi striker Milan. Namun Inzaghi tidak terlalu percaya dengan mitos tersebut dan berharap Ramos bisa mengakhiri kutukan nomor 9. Harapan Filippo Inzaghi sederhana. Ramos sukses, Milan kembali kuat, dan Rossoneri kembali menjadi penantang gelar Serie A. Salah satu pemain baru AC Milan, Mario Gila, harus meninggalkan pemusatan latihan pramusim dan kembali ke Italia untuk melanjutkan pemulihan cedera yang dialaminya. Gila sebelumnya diharapkan bisa pulih selama tur pramusim Milan. Karena itu, absennya saat menghadapi Inter masih dianggap wajar. Namun keputusan untuk memulangkannya lebih awal menunjukkan bahwa kondisi sang pemain belum sepenuhnya siap. Kondisi Mario Gila sendiri sebenarnya sudah mulai membaik, namun masih ada sedikit rasa tidak nyaman.
Karena itu Gila bersama tim medis memilih tidak mengambil resiko dengan tetap mengikuti tur pramusim Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Mario Gila kini menargetkan kembali bermain saat AC Milan menghadapi Torino pada laga pembuka Serie A. AC Milan kini menghadapi keputusan penting terkait masa depan Lorenzo Torriani. Kiper muda tersebut tampil sangat baik selama pramusim dan mulai membuat klub harus mempertimbangkan kembali perannya di skuad utama. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Torriani menunjukkan beberapa penampilan mengesankan selama tur pramusim Milan saat menghadapi Glasgow Celtic. Ia memang kebobolan 2 gol akibat kesalahan pemain lain, tetapi tetap mampu melakukan sejumlah penyelamatan penting. Penampilan Torriani semakin menarik perhatian saat menghadapi Inter. Kiper berusia 21 tahun itu tampil tenang dan mampu bermain sesuai gaya yang diinginkan pelatih Ruben Amorim. Namun performa bagus itu justru membuat Milan menghadapi dilema. Torriani sudah berada di usia ketika ia membutuhkan kesempatan bermain secara rutin, bukan hanya menunggu kesempatan sebagai kiper cadangan. Saat ini, posisi penjaga gawang Milan masih belum berubah dengan Mike Maignan tetap menjadi pilihan utama, sementara Torriani berada dalam persaingan untuk posisi di belakangnya. La Gazzetta dello Sport mempertanyakan, apakah masuk akal bagi kiper berusia 21 tahun dengan potensi besar seperti Torriani untuk terus menjadi kiper ketiga? Bahkan menjadikannya kiper kedua juga dinilai belum tentu menjadi solusi terbaik jika ia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. AC Milan kini harus memilih antara mempertahankan Torriani sebagai bagian dari skuad atau memberinya kesempatan bermain lebih banyak demi perkembangan karirnya. AC Milan kembali masukkan nama Breel Embolo ke dalam daftar incaran untuk memperkuat lini depan. Striker asal Swiss itu sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan sejumlah klub Serie A termasuk Juventus dan AS Roma. Namun kini, menurut laman calciomercato.com, Embolo masuk daftar pendek AC Milan dan Napoli. Pemain berusia 29 tahun itu disebut terbuka kemungkinan meninggalkan Sid Rennes pada musim panas ini. Musim lalu Embolo mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 31 pertandingan Ligue 1 bersama Rennes. Namun meski sudah menarik perhatian Milan dan Napoli, transfernya saat ini masih sebatas rencana untuk memperkuat lini serang masing-masing tim. Rennes diperkirakan memasang harga sekitar 15 juta euro untuk Embolo. Nilai tersebut membuat transfer masih cukup memungkinkan, tetapi Milan dan Napoli harus menghadapi persaingan dari klub Inggris seperti Bournemouth. Bagi AC Milan, langkah untuk merekrut Embolo juga bergantung pada kondisi lini depan saat ini. Manajemen perlu lebih dulu menentukan masa depan Rafael Leao. Sementara Napoli juga harus menyelesaikan persoalan terkait Romelu Lukaku sebelum pembicaraan transfer Embolo bisa berkembang lebih jauh. AC Milan kembali mengubah target untuk memperkuat lini tengah pada musim panas ini. Setelah sebelumnya mengincar Morten Huelman dari Sporting Lisbon dan kemudian Pierre-Emile Højbjerg, Rossoneri kini disebut membidik gelandang Argentina Leandro Paredes. Menurut jurnalis Aravelo Martin dalam siaran ESPN Argentina, seperti dikutip Milan News, Milan telah mengajukan tawaran signifikan untuk Paredes. Gelandang berusia 32 tahun itu saat ini bermain untuk Boca Juniors setelah sebelumnya pernah memperkuat AS Roma. Laporan tersebut juga menyebut Milan sudah memiliki tawaran konkret untuk membeli Paredes, namun belum diketahui berapa nilai yang ditawarkan maupun apakah Paredes tertarik kembali bermain di Eropa. Situasi ini masih menjadi tanda tanya karena performa Paredes bersama Argentina di Piala Dunia terakhir dinilai naik turun. Milan juga perlu mempertimbangkan apakah pengalaman Paredes benar-benar bisa memberikan peningkatan dibandingkan gelandang yang sudah ada di skuad. Pergantian target dari Huelman ke Højbjerg lalu kini Paredes menunjukkan Milan masih melakukan banyak pertimbangan untuk mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Ruben Amorim, sebab tambahan gelandang menjadi salah satu prioritas Milan untuk melengkapi skuad sebelum musim baru Serie A dimulai. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.